wabarakatuh. Oke, bertemu dengan pelajaran matematika wajib kelas 12 bab dimensi 3 untuk materi jarak titik ke bidang untuk bagian yang ketiga. Kali ini kita akan belajar untuk menggunakan aplikasi Wingiom menentukan jarak titik ke bidang. Sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh 2 ini, jarak titik C ke bidang BDG, yaitu diwakili dengan garis CP, di mana panjang rusuknya adalah 6. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi Wingiom. Di sini sudah Ustadz siapkan untuk aplikasinya. Oke. Mula-mula kita pilih gambarnya terlebih dahulu, yaitu kubus dengan panjang rusuk 6. Maka panjang 6, lebar 6, dan tinggi 6. Sudah? Oke. Di sini saya perjelas gambarnya supaya nampak sebuah kubus. Ya. Saya perbesar juga untuk fontnya. Oke, saya pakai bold aja, ukuran 18. Oke, sini nampak bahwasanya kubus ABCD EFGH ya. Oke, sekarang kita putar biar nampak seperti biasanya sebuah kubus ABCD EFGH. Tadi panjang rusuknya adalah 6. Bagaimana mengecek panjang rusuknya 6? Kita coba min sini, kita ketikkan AB. Ya. Oke, sudah jelas AB-nya 6. Kemudian panjang BC-nya. Coba kita cari BC 6 juga. Kemudian untuk tingginya yaitu CG. Ya, oke. Sudah jelas bahwasanya ABCD EFGH ini adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 6. Pertanyaan tadi di contoh yang kedua itu dijelaskan panjang rusuknya 6, tentukan jarak titik C ke BDG. Oleh karena itu kita gambar terlebih dahulu untuk bidang BDG-nya. BDG. Oke, ini adalah bidang BDG-nya. Bisa kita lihat bidang ini. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk jarak titik ke bidang. Berarti kita pilih yang kedua ini, jarak titik ke bidang. Oke, bidang apa yang mau dicari? Di sini yang diketahui adalah BDG, kita ketikkan BDG. Sedangkan dari titik C. Oke. Kita gambar. Nah, ternyata betul sesuai pembahasan sebelumnya di part kedua, bahwasanya jarak titik C ke bidang BDG itu adalah yang diwakili dengan garis CI. Tadi di contoh yang kedua itu diwakili dengan CP ya. Biar sama, maka I-nya ini kita ganti dengan P. Oke, ini adalah jarak titik ke bidang, yaitu diwakili oleh garis CP. Ya. Berapa panjang garis CP atau jarak titik C ke bidang BDG, itu bisa kita hitung di sini. Ya, kita ketik aja langsung garis CP. Ya. Oke, ternyata garis CP atau jarak titik C ke bidang BDG adalah 3,46410. Ya, di sini bisa kita lihat pembulatan 5 digit di belakang koma, atau boleh kalau 2 digit di belakang koma jadi 3,46. Ya. Ini setara dengan perhitungan kita tadi, yaitu ketemunya adalah 2/3. Ya. Jadi silakan dicek di kalkulator kalian. 2/3 itu hasilnya pasti akan sama dengan 3,46. Sekali lagi program Wingiom ini hanya alat hitung saja ya, untuk memastikan bahwasanya jarak yang dicari itu sudah benar. Kemudian melalui program ini kalian juga ditunjukkan jarak titik ke bidang. Seperti ini diwakili oleh garis CP. Ya. Dan ini sudah ditunjukkan pada program Wingiom ini. Oke, selanjutnya kalau kalian perhatikan kubus ini
tadi ada bidang BDG, kemudian Ustadz coba membuat bidang lain yang sejajar dengan BDG, yaitu bidang apa? Sebuah bidang yang sejajar dengan BDG adalah HFA, ya, atau AFH. AFH. Oke, ini adalah dua bidang yang saling sejajar, di mana BDG itu di sisi sebelah kanan, kemudian yang AFH itu yang sebelah kiri. Ya. Dua bidang ini sejajar. Kemudian garis CP ini Ustadz lanjutkan, apakah dia menembus AFH juga? Kemudian apakah sampai dengan titik E juga? Coba kita perhatikan, kita gambar garis CE. Ya, kita gambar garis CE. Seandainya ini Ustadz gambar garis CE, kemudian garis CE itu berimpit dengan garis CP, maka ini sejatinya adalah satu garis atau dua garis yang saling berimpit. Ya, Ustadz gambar. Nah, kita lihat apakah dia segaris. Ya, ternyata garis CP itu berimpit dengan garis CE, ya, atau boleh dikatakan segaris. Ternyata yang kita tahu di pembelajaran sebelumnya, kalau saya punya panjang rusuknya 6 cm, jadi di sini AB 6, ya, BC-nya 6, kemudian tingginya juga 6, maka panjang CE itu diagonal panjang diagonal apa nih bidang, diagonal ruang. Untuk panjang diagonal ruang itu kemarin sudah kita bahas, ketemunya kalau panjang rusuknya A, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Berarti CE, karena panjang rusuknya 6, maka panjang CE-nya adalah 6 akar 3. 6 akar 3. Oke. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah panjang CP, ya. Tadi di awal panjang CP, kalau kita hitung pakai aplikasi sudah ketemu di sini. Tapi coba kita perhatikan dari sudut yang lain. Sekarang saya ambillah, taruhlah bidang ini ya, jarak E ke AFH. Ya. Perhatikan jarak titik E ke AFH. Ini saya gambar lebih dahulu, titik ke bidang. Ini AFH, kemudian titiknya adalah E. Akan ditunjukkan apakah titiknya nanti itu terletak di sini, ya, atau tidak, ya. Kita gambar. Nah, ternyata di sini. Ya. Ini Ustadz ganti titik Q misalkan. Biar urut PQ gitu ya. Nah, perhatikan di sini ada titik, ada 4 titik ya. CPQE. Ya, Ustadz ulangi. Lihat ini ada diagonal ruang CE, di mana diagonal ruang CE ini melalui titik P sama titik Q. P itu di bidang BDG, sedangkan Q di bidang AFH. Nah, melalui perhitungan dengan seksama, ternyata diperoleh panjang CP, ya, panjang CP ini dengan panjang PQ, ya, dengan panjang PQ dan panjang QE, ya, itu adalah memiliki panjang yang sama. Jadi kalau dibuat perbandingan ini satu bagian. Kalau dibuat perbandingan, seandainya ditanyakan jarak C ke P, itu kan sama dengan jarak C ke bidang BDG tadi. Berarti sama dengan 1/3 dari panjang CE. Berarti kalau ditanyakan CP, ya, satu lagi, itu adalah 1/2 dari panjang CE kan. Berarti 1/, seluruhnya yaitu perbandingannya adalah 3, 1/3. Dikalikan panjang CE, panjang CE-nya adalah karena diagonal ruang berarti 6 akar 3. Maka panjang CP diperoleh sama dengan 2 akar 3. Oke, menurut Ustadz ini cara yang paling cepat daripada kita menghitung menggunakan cara yang tadi, sesuai yang ada di sini tadi, kita peroleh 2 akar 3. Tetapi dengan konsep seperti ini, maka panjang CP itu mudah kita cari, yaitu 1/3 dari panjang CE. Begitu juga seandainya kalau ditanyakan dengan panjang CQ, ya.
Kita hitung panjang CQ-nya. Ya, berarti kalau panjang CQ itu kan 2/3 bagian ya dari panjang CE. C ke Q itu kan 1 di sini. Berarti ini 2/3 seluruhnya. Berarti sama dengan 2/3 kita kalikan dengan panjang CE. CE-nya adalah 6/3. Oke, titiknya tadi belum bisa tulis. Di sini titik dikali ya ini ya. Maka sama dengannya adalah 4/3. 4/3. Begitu seterusnya sehingga EQ, misalkan tanyakan EQ, itu EQ berarti sama dengan EQ-nya, EQ itu juga sama panjangnya dengan panjang CP, yaitu 2/3. Ya. Ya, oke. Kalau ini 2/3, kemudian PQ itu 2/3 ya. Tadi CQ yang 4/3, CQ, tapi PQ itu 2/3, EQ juga 2/3. 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3 tentunya 6/3, yaitu panjang CE. Oke, menurut Ustadz ini bisa digunakan aplikasi ini hanya untuk meng-cross check jawaban seandainya ada soal tentang jarak pada dimensi 3. Demikian Ustadz akhiri untuk jarak titik ke bidang untuk yang bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.